Di kasi nga. Sige lang. Wala ka lang. Bay, murag dagat na ni Bay. Gawa. Madre, weón. Oh my God! Oh my God! Lord! 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 Oh my God, Lord! Keep us safe, Lord! Lord!
Si Kael! Si Kael! Shit! Iba! Iba ako atras dito. Yawa, sudah nih. Filipina kembali menjadi perhatian dunia setelah sejumlah aktivitas gempa bumi kuat terjadi di wilayah negara kepulauan tersebut. Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, Filipina merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas seismik paling tinggi di dunia. Posisinya yang berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif membuat gempa bumi menjadi ancaman yang selalu mengintai masyarakat di berbagai wilayah negara tersebut. Jika melihat ke belakang, sejarah mencatat bahwa Filipina telah berkali-kali diguncang gempa besar yang menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa. Salah satu bencana paling dahsyat terjadi pada tahun 1976 ketika gempa berkekuatan sekitar 8,0 magnitudo mengguncang wilayah Morogov di Mindanao. Gempa tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan akibat getaran kuat, tetapi juga memicu tsunami besar yang menerjang wilayah pesisir. Ribuan rumah hancur dan lebih dari 5.000 orang dilaporkan meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Filipina. 14 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990, Filipina kembali mengalami 2 gempa besar. Yang pertama terjadi di wilayah Laut Bohol dengan kekuatan sekitar 6,8 magnitudo dan memicu gelombang tsunami lokal. Namun beberapa bulan setelahnya, gempa yang jauh lebih kuat mengguncang Pulau Luzon dengan magnitudo 7,7 hingga 7,8. Getaran kuat berlangsung selama puluhan detik dan menyebabkan keruntuhan bangunan, jalan raya terbelah, serta jembatan mengalami kerusakan serius. Lebih dari 1.600 orang kehilangan nyawa dalam bencana tersebut. Hingga kini, gempa Luzon 1990 masih dikenang sebagai salah satu gempa paling merusak dalam sejarah modern Filipina. Memasuki tahun 2013, wilayah Bohol diguncang gempa berkekuatan 7,2 magnitudo. Meski skalanya sedikit lebih kecil dibanding gempa Luzon, dampaknya tetap sangat besar. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan bangunan rusak, dan sejumlah gereja bersejarah yang telah berdiri selama ratusan tahun mengalami keruntuhan. Banyak keluarga harus meninggalkan rumah mereka karena dianggap tidak lagi aman untuk ditempati. Aktivitas seismik terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2019, wilayah Luzon diguncang gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang menyebabkan kerusakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Pada tahun yang sama, wilayah Cotabato di Mindanao juga mengalami serangkaian gempa kuat berkekuatan antara 6,4 hingga 6,6 magnitudo. Getaran tersebut merusak rumah warga, sekolah, dan fasilitas umum, serta memaksa ribuan penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kemudian pada tahun 2022, wilayah Abra di Pulau Luzon mengalami gempa berkekuatan 7,1 magnitudo. Getaran terasa hingga ratusan kilometer dari pusat gempa. Bangunan-bangunan tua mengalami kerusakan, jalan retak, dan aktivitas masyarakat sempat terganggu selama beberapa waktu akibat gempa tersebut. Setahun kemudian, pada akhir tahun 2023, wilayah Mindanao kembali diguncang gempa besar berkekuatan 7,6 magnitudo. Karena pusat gempa berada di bawah laut, otoritas sempat mengeluarkan peringatan tsunami bagi sejumlah wilayah pesisir. Ribuan warga dievakuasi sebagai langkah antisipasi. Beruntung, dampak tsunami yang terjadi tidak sebesar yang dikhawatirkan, meskipun sejumlah kerusakan tetap dilaporkan. Pada tahun 2025, gempa berkekuatan sekitar 6,9 magnitudo mengguncang wilayah Cebu. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur, serta menjadi salah satu gempa paling mematikan yang terjadi di Filipina dalam beberapa tahun terakhir.
Memasuki tahun 2026, Filipina kembali menghadapi ujian berat ketika gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao bagian selatan dekat Sarangani. Getaran kuat dirasakan di berbagai daerah dan menyebabkan kepanikan warga yang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan, layanan publik terganggu, dan tim penyelamat segera diterjunkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Gempa ini kembali mengingatkan bahwa Filipina masih berada dalam wilayah yang sangat aktif secara tektonik. Para ahli menjelaskan bahwa seluruh gempa tersebut terjadi akibat pergerakan lempeng bumi yang terus berlangsung di bawah permukaan. Energi yang terakumulasi selama bertahun-tahun dapat dilepaskan sewaktu-waktu dan menghasilkan getaran dengan kekuatan yang berbeda-beda. Karena itulah gempa bumi hingga saat ini masih belum dapat diprediksi secara tepat kapan akan terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam menghadapi bencana. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, memahami prosedur keselamatan saat gempa terjadi, dan menyiapkan perlengkapan darurat yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, jauhi benda yang berpotensi jatuh, dan tetap tenang hingga guncangan berhenti. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, penting untuk segera mencari informasi resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa besar terjadi. Sebagai penutup, sejarah gempa bumi di Filipina menunjukkan bahwa bencana alam dapat datang tanpa peringatan, namun dengan edukasi yang baik, pembangunan yang lebih aman, dan kesiapsiagaan masyarakat, risiko korban jiwa serta kerugian dapat dikurangi secara signifikan. Mari selalu mengikuti informasi resmi dari lembaga kebencanaan, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana. Semoga seluruh masyarakat yang terdampak bencana diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemudahan dalam proses pemulihan.